Francis, kepala dari gereja mempelai pria surga yang sudah pernah datang sebagai manusia, memahami seluruh seluk-beluk menjadi manusia darah dan daging, sangat memahami detail dari seluruh kehidupan manusia. Namun Engkau suci, kudus, dan maha sempurna. Manusia tidak berdosa yang harus menanggung semua dosa kami di dalam pelayanan, di dalam penderitaan, 9 penderitaan salib, di dalam cambuk, di dalam bilur, di dalam mahkota duri, bahkan di dalam pikul salib dan mati di atas bukit Golgota. Tuhan maha sempurna, Engkau turun ke neraka, mengalahkan maut yang membuat kami berdosa. Pada saat ini kami beribadah dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sucikanlah hati kami, bukan sebagai loh-loh batu, tetapi sebagai loh-loh daging, yaitu hati kami yang akan ditulisi oleh Roh Kudus tentang firman Tuhan. Sebab itu urapi kami semuanya, buka akal pikiran kami, buat kami paham, buat kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seperti yang sudah saya katakan hari Minggu, ya, mulai hari ini, maksudnya mulai hari Minggu kemarin, saudara mulai mencatat firman yang disampaikan sebisa-bisanya. Cuma bisa tulis ayat-ayatnya, nggak masalah. Nanti di rumah dibaca lagi di Mama Bia. Nanti firman itu tidak akan pulang dengan sia-sia, pasti membuahkan hasil. Suratan Asusah kitab Yesaya mengatakan demikian, ya. Kalau saudara belum punya pulpen, ya, kalau temannya punya, gantian. Nanti saudara untuk hari Minggu mengadakan pulpen. Kalau bukunya kebesaran, ya, saudara bisa beli buku yang agak kecil, ya, supaya saya itu sangat memperhatikan orang pengajaran, ya, itu gerejanya digoncang seperti apapun, itu tetap teguh, ya, tetap teguh, ya. Waktu kita ada acara napak tilas itu, ya, kita ke sana, itu tetap teguh. Jemaat ini, jemaat ini, jemaat ini, jemaat ini, semuanya masih ada, kecuali yang sudah dipanggil Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kita akan membaca Yesaya pasal 41. Yesaya pasal 41 ayat 1 mulai sampai ayat yang ke-7. Yesaya 41 ayat 1 mulai. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya, dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jeram yang tertiup. Ia mengejar mereka, dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut, ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat.
Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memilihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, tahun-tahun berlalu, maksudnya dulu-dulu kita sering berbicara tentang Yesaya 41, ya. Itu berbicara tentang dia itu artinya seseorang, ya, seseorang dari timur yang di dalam kegerakannya akan mendapatkan kemenangan. Dia akan menurunkan raja-raja, menaklukkan bangsa-bangsa dan membuat mereka seperti debu, akan melewati jalan yang belum pernah diinjaknya tetapi akan mencapai kemenangan. Dengan ciri ayat 5, pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut, ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar, mereka datang dan makin mendekat. Kalau tadi dikatakan dia, maka di dalam ayat 5 ini dikatakan ya mereka. Dia itu berarti satu, kalau mereka itu berarti lebih dari satu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ya perlu saya sampaikan kepada saudara bahwa janji Tuhan kepada saya yang Tuhan ucapkan tahun 2006 ya, itu tetap berlaku. Ya, tetap berlaku. Tuhan itu bukan Tuhan yang menipu, ya. Tuhan bukan Tuhan yang tipu-tipu, bukan Tuhan yang bohong, bukan Tuhan yang tidak menepati janjinya, tetapi Tuhan punya waktu tersendiri yang kita tidak diberitahu. Ya, tanda-tanda dari ayat 5 ini semakin hari semakin sering, ya, gempa, dan secara khusus di Jogja, ya, dan sekitarnya itu semakin sering. Itu menandakan bahwa pulau-pulau itu melihat, kita tidak melihat, tetapi pulau-pulau melihat dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi, utara, selatan, timur, barat, ya, tenggara, barat daya, barat laut, timur laut, semuanya melihat, ya, dan mereka gemetar. Tetapi kita tidak melihat, cuma merasakan getarannya. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya diperintahkan untuk mengingatkan saudara bahwa waktunya sudah sangat dekat, supaya saudara bersiap-siap dengan seluruh pelatihan yang sudah dilatihkan, mulai dari saudara di LPBKWI S1, S2, S3 yang belum selesai, mulai dari saudara Bible Camp, ya, kemudian berdoa di gunung-gunung, di lembah, di gua, di pinggir pantai, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian terus kita melakukan, kemudian mulai dari X masa, kemudian didapatlah masa MP3 sampai selesai. Bapak yang kasih Tuhan, skema kitab Wahyu dan ketetapan masa kitab Wahyu, Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, yang semuanya Tuhan berikan di dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Itu bukan sesuatu yang tipu-tipu. Kalau Tuhan berfirman kepada Yeremia, Yeremia, apa yang kau lihat? Aku melihat sebatang dahan badam. Betul, aku akan segera melakukan. Akan ada pasukan dari utara, ya, yang akan menghancurkan kerajaan selatan. Itulah kedatangan Babel yang menghancurkan kerajaan Yehuda dalam 3 tahap. Yang terakhir Sedekia. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, bahwa semua firman Tuhan itu pasti digenapi. Oleh sebab itu, ya, jauh sebelum hari ini saya sudah mengingatkan saudara untuk kembali membuka buku-buku hikmat dan marifat, dan saudara berdoa supaya saudara sangat mengerti, ya, divisi saudara itu yang mana, sehingga saudara tidak salah menghafalkan kadung diapalne kabeh, ternyata bukan itu divisinya.
kan lebih baik saudara langsung minta petunjuk Tuhan kepada divisinya. Saudara bisa melihat ya malaikat yang menjaga saudara itu dengan kostumnya seperti apa, seperti yang sudah diajarkan kepada kita. Karena waktunya sudah sangat dekat. Dan saudara perlu saya beritahu juga bahwa sampai hari ini pergumulan gembala untuk yang 30% itu belum selesai. Ya, sekalipun Tuhan sudah menetapkan yang 30% yang terseret ekor naga itu turun posisi menjadi anak. Tetapi hambanya ora terima. Saudara tahu ora terima? Tahu enggak ora terima? Tidak bisa menerima, ya, tidak bisa menerima dan tidak mau menerima, sehingga terus bergumul seperti layaknya Yakub, ya, di di pinggir sungai Yabok itu, ya, sampai nanti, ya, posisi itu dipulihkan, ya, bukan hanya anak tetapi balik menjadi ratu miras imam. Nah, ini yang perlu saudara pergumulkan. Karena apa? Hambanya protes sama Tuhan. Mereka itu sudah bekerja bersama saya tahunan, belasan tahun, likuran tahun, puluhan tahun. Ya, Bapak ngasih Tuhan, hambanya sudah ngerti lah bahasa Jawa ini ora terima, ya, ora terima tidak mau menerima dengan hasil itu, ya, tidak mau menerima dengan hasil tersebut, tetap ngeyel, ya, supaya dipulihkan sebagai ratu miras imam. Sebab itu saudara bantu berjuang, bantu bergumul, ya, dibantu berjuang, dibantu bergumul supaya Tuhan berbelas kasihan kepada kita karena waktunya sudah sangat dekat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada saat ini saya akan berbicara itu tadi intro, ya. Yesaya 41 itu intro untuk nanti khotbah hari Minggu, tetapi hari ini saya akan menyelesaikan tentang Asyur, ya. Saya berbicara tentang Asyur itu sudah ini yang keempat, ya. Sesi yang ke-1 itu 25 Januari tahun 26, sesi kedua 30 Januari tahun 26, yang sesi pertama Minggu, kemudian Jumat, sesi ketiga 1 Februari 26 itu hari Minggu, kemudian sesi keempat itu sekarang 6 Februari 2026 ini hari Jumat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, Tuhan itu punya cara untuk berbicara kepada umatnya, ya. Cara Tuhan berbicara kepada umatnya itu berbeda-beda, ya. Kalau dia berbicara kepada orang banyak, ya, orang 5.000, orang 4.000, orang 70, orang 12, orang 3 itu dibeda-bedain, ya. Kalau kepada orang banyak Tuhan itu berbicara dengan perumpamaan, tetapi kalau kepada muridnya, ya, Tuhan itu berbicara terus terang, terbuka. Kita baca Matius 13 ayat 10 sampai 11. Matius 13 ayat 10 sampai 11. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak." Ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tapi tidak mengertinya, datanglah jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ya, saya tidak mau saudara kaum muda, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kita semuanya, ya, menjadi orang yang diperhitungkan sebagai orang pinggir jalan, orang jalanan. Sehingga pada waktu mendengar firman itu orang mudeng, ya, karena tidak paham, maka datang lisis jahat merampas firman yang ditabur tadi, sehingga dia tidak punya firman, artinya kosong hidupnya. Orang kosong itu, Bapak ngasih Tuhan, dia merasa dalam hidupnya tuh hampa, tidak ada pengharapan, ya. Sebab tadi dikatakan kepada orang banyak Tuhan berbicara dengan perumpamaan, tetapi kepada murid-muridnya Tuhan membuka rahasia kerajaan surga, ya. Tetapi kepada mereka tidak, berarti dibeda-bedain, ya. Ada kelompok halaman, ada kelompok ruang suci, ada kelompok ruang maha suci. Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
Oleh sebab itu, kalau Tuhan membedakan caranya dia berbicara, sebab itu juga kita harus membedakan cara kita mendengarkan. Kalau kelompok rakyat, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, kelompok halaman, namanya orang jutaan, Pak Presiden ngomong di satu tempat, ya banyak orang yang tidak mendengarkan. Pidato di Istana Negara, ya banyak yang tidak mendengarkan. Pidato di TV juga banyak yang tidak mendengarkan. Kalau di ruang suci keluarga, ya ada yang mendengarkan, tapi ada juga yang masa bodoh dengan urusan keluarga. Tetapi kalau di ruang Maha Kudus, seorang istri itu wajib mendengarkan apa yang dikatakan oleh suaminya. Bapak yang kasih Tuhan, karena itu merupakan satu keistimewaan, ya, itu merupakan satu keistimewaan. Kita akan membaca Kejadian 18 ayat 17 sampai 19. Kejadian 18 ayat 17 sampai 19. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Ya, Tuhan itu berpikir di dalam pikirannya. Ayat 17, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Ini kasusnya Tuhan tuh hendak menghukum Sodom Gomora. Ya, kemudian Tuhan berpikir, Tuhan kan tahu kalau di Sodom Gomora itu ada keponakannya Abraham yang namanya Lot, ya, dan keluarganya. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, kalau Tuhan tidak berbicara kepada Abraham tidak tahu, Abraham tidak menaikkan syafaat. Tetapi karena Tuhan itu berpikir, ya, bahwa Abraham itu sahabatnya, maka itu disampaikan rahasia itu, apa yang dia akan dilakukan itu disampaikan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita ini mendapatkan rahasia firman Tuhan, pembukaan rahasia firman Tuhan tentang kitab Wahyu, tentang meterai, tentang sangkakala, tentang bokor, tentang ketetapan masa, itu suatu anugerah bahwa kita itu diperhitungkan bukan rakyat biasa, kita diperhitungkan keluarga, kemudian kita diperhitungkan sebagai ratu miras imam. Bapak yang kasih Tuhan, sebab itu saudara perhatikan, ya, supaya yang masih teguh sebagai ratu miras imam tetap teguh, jangan mau digeser, sedangkan yang sudah turun menjadi anak-anak sementara gembala berjuang tidak bisa menerima hal tersebut, ya, ngeyel, tetap bergumul supaya dipulihkan balik menjadi ratu miras imam, ya, Bapak yang kasih Tuhan. Maka saudara dengarkan firman ini, karena itu bukan menyangkut nasib saudara 3,5 tahun tok, tetapi nasib kekal kita. Nasib kekal kita itu ditentukan dari bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita bergumul. Nasib seorang manusia itu bukan ditentukan cuma selagi dia hidup, ya, bukan cuma waktu dia hidup, tetapi itu nasib kekal. Di dalam kekekalan itu ditetapkan dari pergumulan kita. Keselamatan memang hanya oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh salib Kristus, tetapi kemuliaan, pahala, posisi, ya, itu dari perbuatan baik kita atau perbuatan jahat kita. 2 Korintus pasal 5 mengatakan demikian, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi pergumulan kita itu menentukan kemuliaan kita yang akan datang, dan itu bukan cuma 10 tahun, bukan cuma 100 tahun. Kerajaan di bumi saja 1000 tahun. Ya, selanjutnya kekal. Sebab itu diperjuangkan dengan sungguh-sungguh bagaimana saudara mendengarkan firman Tuhan. Itu nanti menentukan kamu tuh siapa. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan dengan ogah-ogahan,
mendengarkan firman Tuhan dengan masa bodoh, saudara seperti seorang rakyat dengar ke pidato presiden, ya, dawane ra karuan, tap-tap MPR, RUU, undang-undang dan macam-macam. Ya, saudara kan orang kan lebih senang lihat acara apa namanya dangdutan atau acara pemilihan juara, ya, yang ada di TV itu. Nah, demikian juga kalau jiwa kita itu bosan mendengarkan firman Tuhan, Bapak Yesus Tuhan, itu menunjukkan siapa kita, rakyat, ya, rakyat. Tetapi kalau namanya suami istri, ya, tentunya sangat sukacita, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi Tuhan itu berpikir, wah, masa aku menghukum Sodom Gomora tak sembunyiin. Kan di sana ada Lot, saudaranya Abraham. Ya. Maka Tuhan kasih tahu rahasia tersebut. Apa yang Tuhan pikir dan Tuhan kasih tahu kepada Abraham itu menyelamatkan Lot, ya. Kemudian kita baca Daniel 9 ayat 23. Daniel 9 ayat 23. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Ya, Daniel itu dikatakan sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Nah, jadi kalau kita ini merasa dikasih Tuhan, Bapak yang dikasih Tuhan, camkan firman, perhatikan firman. Kalau kita tidak merasa dikasih Tuhan, ya, kita cuma kenal, ya, enggak usah perhatikan firman Tuhan. Tetapi kalau saudara merasa bahwa engkau itu dikasih Tuhan, kita ini dikasih Tuhan, maka perhatikan firman Tuhan dan dicamkan, kemudian dilakukan. Kemudian kita baca Amos 3 ayat yang ke-7. Amos 3 ayat yang ke-7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Ya, akhirnya Amos itu diberitahu Tuhan. Tuhan itu tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Ya, itu seperti Yesaya 46 bahwa hamba Tuhan itu diberitahu keputusan Tuhan pada akhir zaman itu seperti apa. Dan itu tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 22. Dia yang dipanggil Tuhan dari timur. Dan mereka nanti akan berderap. Ketika mereka itu berderap, ya, bumi ini bergetar. Ujung-ujung bumi bergetar melihat. Artinya ketika dia itu sudah datang, maka akan terkumpul yang disebut mereka itu nanti akan bergerak, dan gerakannya itu menimbulkan suatu getaran atas bumi seisinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Jadi kalau kita tuh mendengarkan firman Tuhan, ya, berarti kita akan menentukan posisi kita tuh di mana, kita ini siapa. Kalau kita cuat, bebek, ya, masa bodoh, abe, Bapak yang kasih Tuhan, seperti orang bosan melihat pidato dalam acara apapun tuh, ya. Kalau pidato tuh panjang lebar kan orang bosan, ya. Lah itu berarti tingkat umum rakyat. Tetapi kalau keluarga paling tidak yang memperhatikan, apalagi kalau ruang maha suci, kalau tidak memperhatikan. Ibrani pasal 12 mengatakan kalau Tuhan itu berfirman dari surga, kemudian kita mengabaikan, wahai celaka. Bapak yang kasih Tuhan, ngeri benar kalau sampai kita tuh jatuh ke dalam hukuman murka Tuhan, ya. Kita baca Yohanes 15. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 14 sampai 17. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu.
Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada apa-apa dalam nama aku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya, Tuhan berkata pada murid-muridnya supaya mereka itu saling mengasihi. Ya, Tuhan katakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kalau kita itu melakukan firman Tuhan, Tuhan menyebut kita itu sahabat. Ya, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, ini diucapkan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Posisinya Yohanes Pembaptis, ya, posisinya para rasul itu sahabat. Ya, sahabat mempelai. Kalau sekarang itu ya, orang menikah, nah, itu ada ya khusus sahabatnya mempelai wanita, sahabat dari mempelai pria. Mereka berpakaian bagus, seragam. Nah, itu yang disebut sahabat mempelai, Bapak yang kasih Tuhan. Ya, sahabat mempelai saja dia diberitahu apa yang akan dilakukan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak yang kasih Tuhan, Yohanes Rasul itu mendapatkan apa yang akan Tuhan lakukan pada akhir zaman. Wujudnya kitab Wahyu. Ya, Rasul Petrus juga diberitahu, Rasul Paulus, Bapak yang kasih Tuhan, Yakobus adiknya Tuhan, Yudas adiknya Tuhan, diberitahu karena mereka para sahabat. Mereka diberitahu apa yang akan dilakukan Tuhan, dan terutama Rasul Yohanes diberitahu seutuhnya, lengkap. Pasal 1 sampai pasal 22 itu sahabat. Lah apalagi Bapak yang kasih Tuhan, di atasnya sahabat itu adalah pengantin perempuan mempelai anak domba. Tentunya diberitahu segala yang akan dilakukan itu secara detail. Bapak yang kasih Tuhan, secara detail. Oleh sebab itu, perhatikan firman Tuhan. Saudara jangan mengabaikan. Kalau saudara terbiasa mengabaikan, berarti saudara ini rakyat. Rakyat itu orang halaman yang nanti akan masuk masa antikris. Kalau kebablasan murtad, nanti tidak bangkit pada kebangkitan yang pertama. Wahyu pasal 20 mengatakan demikian. Tidak bangkit, masih menunggu 1000 tahun lagi. Bapak yang kasih Tuhan. Sebab itu bagaimana cara kita mendengar itu diperhatikan. Ya, karena dari situ nanti kekekalan itu dalam berkat yang berlimpah atau di dalam kemiskinan, artinya berkatnya biasa-biasa saja. Diperhatikan. Sebab itu Bapak yang kasih Tuhan, kalau firman Allah dibukakan, saudara harus tahu, ya, sehingga menghormati, menghargai, bukan seperti rakyat yang suka demo. Bapak yang kasih Tuhan, ya, bukan seperti rakyat. Kalau rakyat itu sukanya demo, ya, padahal dia tuh demo itu orang duwe karep apa-apa, orang duwe pikiran apa-apa, cuma dikongkon uang dibayar. Seperti demo yang terjadi di Iran ini, korbannya sudah ribuan. Bapak yang kasih Tuhan, sementara penguasa-penguasa itu pada lari dari Iran naik pesawat dengan membawa emasnya itu bertonton di pesawat yang lainnya. Itu seperti yang terjadi tahun 79, keruntuhan, ya, Shah Iran, ya, Shah Iran, apa namanya, Pahlavi itu, ya, pergi ke luar negeri, kemudian membawa emasnya yang bertonton di dalam pesawatnya. Lah ini lebih banyak lagi beritanya. Ya, tahun 79 kemudian berdirilah yang namanya Iran, apa namanya, negara dipimpin oleh Khomeini itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
dengan satu deklarasi Israel itu harus dihancurkan. Kebenciannya kepada Israel itu harus musnah dari muka bumi. Lah, Bapak Ibu kasih Tuhan, rakyat yang ora dong apa-apa itu dibakar untuk demo dan jumlahnya korbannya ribuan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kemudian yang hendak saya ingatkan kepada saya pribadi dan kepada saudara semuanya, iblis Tritunggal dan triliunan malaikatnya, mereka itu memiliki hierarki, ya, seperti Efesus pasal 6 ayat 12, nggak usah dibaca. Ada pemerintah-pemerintah. Berarti pemerintahnya bukan satu, ya. Ada pemerintah-pemerintah, ada penguasa-penguasa, ada penghulu-penghulu dan roh-roh jahat di udara. Jadi hierarkinya si jahat itu ya, pemerintahnya itu banyak. Seperti di muka bumi ini pemerintah itu banyak, presiden banyak, raja banyak. Lah demikian juga di dalam kuasa si jahat, kuasa kegelapan itu ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Karena memang jumlahnya triliunan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan setelah Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17, itu sudah mulai digenapi seutuhnya, maka mata jasmani kita melihat semua. Tetapi Bapak yang kasih Tuhan, ya, semuanya sudah digenapi, tetapi mata jasmani kita melihat semuanya itu nampak biasa-biasa saja. Firman Tuhan disampaikan seperti apapun, Bapak yang kasih Tuhan, ya, berita-berita seperti apapun, tetapi mata jasmani kita itu melihat dunia ini nampaknya biasa-biasa saja, ya, nampaknya biasa-biasa saja, bahkan nampak semakin baik. Mal-mal jumlahnya semakin banyak, dagangannya semakin bagus-bagus, barang-barang impor semakin murah, supermarket semakin sebentar-sebentar ada diskon, ada bonus, semuanya biasa-biasa saja, bahkan semakin menarik. Kita baca 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 7. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ya, para pengejek itu mengatakan, di mana janji kedatangannya itu? Pada waktu itu janji tentang air bah, ya. Sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, ya, segala sesuatunya tetap seperti semula. Pada waktu dunia diciptakan, tidak ada perubahan, tidak ada apa-apa-apa. Kalau sekarang akhir zaman, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, banyak bencana, sebentar-sebentar puting beliung, sebentar-sebentar ya terjadi retakan, sinkhole, ya, sinkhole itu bumi terbuka, ya. Sampai jalan itu terpotong, ya, saya melihat itu di daerah Aceh kalau tidak keliru, ya, dan di tempat-tempat lain demikian juga, bumi itu terbuka, Bapak kasih Tuhan, ya. Kalau kita hitung di seluruh muka bumi itu setiap harinya itu berjuta-juta terjadi bencana, tetapi kan kita tidak sempat membaca semuanya, kita tidak sempat melihat semuanya, Bapak kasih Tuhan. Tempat kita aman-aman saja, sehingga di dalam pikiran kita, dalam hati kita, semuanya tampak biasa-biasa saja. Ya, hari ini ada bencana, sebentar lagi sudah selesai, tidak ada masalah, kita aman-aman saja. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, berarti kita itu cuma terpancang atau hidup berdasarkan mata jasmani, Bapak yang kasih Tuhan. Pada di alam roh itu terjadi peperangan yang maha dahsyat. Di alam roh itu terjadi peperangan yang maha dahsyat. Kalau saudara kembali ke belakang sekian belas tahun yang lalu, ketika kita dilatih hikmat marifat, kemudian saudara dilatih pergi, pertama saudara minta ampun, kemudian saudara bikin rajut perlindungan dengan radio sekian,
kemudian saudara pergi, sudah diwanti-wanti, kita masuk rimba rayanya alam roh, ya. Saudara nanti kalau ketemu seperti ini, kalau seperti ini, seperti ini. Padahal kan di dalam alam badan kita sendirian di hutan, tidak ada siapa-siapa. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi menurut pikiran mata kita, menurut pikiran daging kita, menurut mata jasmani kita, bumi ini ya segala sesuatunya tetap seperti semula. Pada waktu dunia diciptakan bahkan semakin maju, semakin maju, semakin maju. Sementara kita tidak tahu gejolak bagaimana Tritunggal Iblis, Lucifer, Nabi palsu dan naga itu mempersiapkan diri. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ya, sudah ingat ya, waktu di Indonesia diadakan konferensi besar dari seluruh muka bumi, G20 berkumpul di Bali. Itu tahun berapa itu Pak Rusman? Kalau tidak keliru November 22 ya. Nah pada waktu itu yang paling terkenal itu kan startup, ya toh? Startup, ya. Banyak sekali. Itu artinya tuh rintisan, suatu rintisan pekerjaan yang nanti akan mengalami kemajuan pesat, tetapi di bidang teknologi. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Memang Indonesia tuh menjadi laboratoriumnya dari New World Order, ya, segala macam percobaan karena memang di Indonesia itu luas, SDM-nya, SDL-nya sangat banyak sekali. Bahkan ya Indonesia itu sudah dijago ya menjadi pemimpin Asia Tenggara yang terdiri dari kurang lebih kalau tidak keliru 7 negara, betul ya Asia Tenggara. Itu nanti akan masuk di dalam jajaran Wahyu 17 ayat 12, 10 raja yang akan memerintah. Sekarang belum memerintah, tetapi nanti akan memerintah bersama-sama dengan binatang itu dan akan berkuasa selama 1 jam. Jadi bumi ini nanti, Bapak yang kasih Tuhan, ya akan dibagi menjadi 10 bagian, ya. Dan masing-masing itu tidak lagi cuma memikirkan negaranya sendiri, tetapi harus memikirkan supranasional, memikirkan New World Order, tata dunia baru. Contohnya saja Uni Afrika. Ya, Uni Afrika itu terdiri dari 55 negara. Kalau Uni Eropa berapa negara? Ya. Sekarang itu sudah 27 negara. Ya, kemudian Asia Tenggara, ya. Asia Tenggara itu bakal calon pemimpinnya itu Indonesia, ya Bapak kasih Tuhan. Bahkan Indonesia itu sudah mendaftar masuk di dalam deklarasi perjanjian Daniel 9 ayat 27 tersebut, tetapi ternyata masih tarik ulur. Iurannya itu berapa? 16 triliun, 7. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Kalau rakyatnya dipakai oleh Tuhan, Indonesia dipakai Tuhan, pastilah negaranya juga dipakai Tuhan. Kalau Yusuf dipakai Tuhan, maka Fir'aunnya juga dipakai Tuhan. Ya, mengalami kemajuan pesat. Kalau Daniel ada di Babel, maka Nebukadnezar melejit. Bapak yang kasih Tuhan. Lah demikian juga kalau malaikat sang surya dan hierarki Ratu Miras Imam itu banyak dari Indonesia, ya Indonesia pastilah dipakai Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Jadi mulai hari ini sejak saudara menulis, ayo ditulis, jangan tidur, ya. Ditulis ayatnya tok, enggak apa-apa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, nanti sampai rumah dibaca. Mulai hari ini saudara kita semuanya harus beranjak dari cuma mengandalkan mata jasmani, mulai hidup di dalam alam roh. Ya, mulai hidup di dalam alam roh. Kita sudah diajar. Ya, Ratu Miras Imam itu harus merasakan alam roh sekalipun cuma sedikit karena kita masih belajar ya. Tapi dan ketika kita ke sana memang didelet ya, jadi cuma sedikit. Tapi kita harus percaya kepada firman Allah yang tertulis di dalam PL dan PB. Kita baca Yohanes 4 ayat 24.
Injil Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Jadi barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak yang kasih Tuhan, dunia roh itu banyak. Tadi ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jadi udara. Lah, roh yang kita sembah itu adalah roh huruf besar. Dan di dalam kebenaran itu artinya Tuhan Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Berarti Roh Kudus dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan di dalam nama pemerintah-pemerintah, bukan di dalam nama roh dari penguasa-penguasa, atau roh dari penatua-penatua, atau roh dari roh-roh jadi udara, Efesus 6 ayat 12, bukan itu, tetapi roh dan kebenaran. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Bahkan dikatakan di dalam Matius 26 ayat 41, tolong dibaca satu ayat saja. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, roh kita itu manut. Roh kita itu taat. Ya, roh kita itu taat. Kalau kita tidur, dagingnya ditinggal, rohnya nurut, dibawa ke surga. Di sana ditatar, dikandan-kandani, disengeni, diajar, dicambuk, digebuki. Mereka kan tidak tahu, ya toh. Nah, dagingnya yang lemah ini ditinggal. Tetapi supaya manusia itu tidak sombong, ya, maka didelet. Ya. Karena roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Lemah itu artinya negatif, ya, partikel yang negatif, strengthless, tidak punya kekuatan. Maksudnya kekuatan kalau dibandingkan dengan perkara yang di surga. Kemudian without strength, tanpa kekuatan, impuhtun, ya, tulisannya impotent, bacanya impuhtun, ya, itu artinya apa? Tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Sick itu sakit, weakness itu lemah, lemah untuk mengerti, lemah untuk melakukan firman Tuhan, lemah untuk melakukan hal-hal yang rohani. Bapak yang Ibu yang kasih Tuhan, lemah untuk taat kepada firman Tuhan. Rohnya manut, tetapi dagingnya itu banyak melawan, banyak memberontak. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebab itu kita harus menghancurkan daging kita sendiri. Kita harus berperang melawan daging kita sendiri. Roh kita tuh manut, tetapi daging kita tuh banyak pertimbangan, banyak alasan, ya, banyak pikiran. Bukan pikiran-pikiran untuk nurut, tetapi pikiran-pikiran untuk memberontak. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Roh itu penurut, tetapi daging itu kuat dalam hal perbuatan daging dan dalam dosa. Galatia 5 ayat 19 sampai 21, tidak usah dibaca, ya. Kemudian kita baca Galatia 5 ayat Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya, jadi bagaimana caranya hidup di dalam roh itu? Sementara kita masih hidup dalam darah daging. Kita masih punya daging. Kalau kita tidur, ya jiwa roh kita dibawa. Kita manut-manut saja. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Tetapi daging itu membuat banyak masalah. Dibaca Galatia 5 ayat sampai 21. Tetapi
hiduplah oleh roh. Kalau kita itu dipimpin roh, maka punya ciri, ya. Roh Kudus itu ada dalam hidup kita atau tidak. Kita hidup di dalam roh atau di dalam daging, itu akan nampak. Ya, ayat 22 sampai 23 dikatakan buah roh itu kasih. Nah, kalau kita tidak punya kasih, berarti kita belum hidup di dalam roh. Ya sudah, mungkin persentasenya masih kurang. Kalau kita ada sukacita, berarti kita hidup dalam roh. Tetapi kalau sukacita itu, kita itu sangat terpancang kepada perkara jasmani, berarti rohnya itu masih kurang. Kemudian kalau ada damai sejahtera, ya bukan karena perkara jasmani. Kemudian ada kesabaran, ada kemurnian, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu berarti kita hidup di dalam roh, sekalipun kita masih di dalam daging. Bapak kasih Tuhan. Jadi gampang untuk ini teni. Oh, orang ini masih hidup dalam daging. Oh, saya ini masih hidup di dalam daging. Bukan cuma dagingnya, bukan 33%, tetapi 90%. Lah, kita harus bertobat, karena kalau tidak, Bapak masih Tuhan, nanti akan mesisan. Mesisan itu artinya sekalian sama Tuhan itu dibawa dalam pencobaan, sehingga dagingnya itu 100%. Kalau dagingnya 100%, ya nanti menerima angka 666. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi kita belajar hidup di dalam alam roh, sementara kita masih daging. Caranya piye? Ya lihat itu, bagaimana kasih kita, bagaimana sukacita kita, damai sejahtera kita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bapak yang kasih Tuhan, kalau kita tidak biasa menguasai diri kita sendiri, maunya menguasai orang, ya berarti rohnya masih kurang. Bapak yang kasih Tuhan, tadi sesuai dengan ayat pembukaan intro, ya, bahwa kita nanti akan mendampingi yang disebut sebagai dia yang muncul dari timur, dan kita disebut sebagai mereka. Artinya itu merupakan satu tim yang akan bergerak, ya, menurunkan raja-raja, ya, dan menurunkan, membuat bangsa-bangsa itu takluk. Takluk itu artinya apa? Nurut. Saudara menginjil, saudara menyampaikan Injil, mereka nurut, takluk. Dan Bapak yang kasih Tuhan, banyak jiwa dimenangkan pada penginjilan terakhir tersebut. Kita akan masuk dalam tim Yesaya 41. Ya, yang pertama dia, yang kemudian selanjutnya mereka. Kita akan masuk ke dalam jajaran mereka tersebut. Sebab itu kembali saya ingatkan, saudara yang 30%, saya namanya pun tidak dikasih tahu, ya. Tapi biarlah masing-masing kita lebih baik, apa namanya, koreksi diri, ya. Bahwa hambanya tuh sampai sekarang tuh bergumul, ora terima tuh tidak bisa menerima hasilnya, sehingga masih terus berjuang seperti Yakub di sungai Yakub, ya, berjuang melawan Tuhan, ya, melawan Tuhan untuk apa? Untuk doanya didengarkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ditopang, karena itu menyangkut nasib kekal kita semuanya. Kita akan baca 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-1 mulai. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya, secara lahiriah mereka tuh beribadah, tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Kekuatan ibadah itu terletak pada salib, ya, pada 9 penderitaan mempelai. Itu dipungkiri, ditolak terus. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu.
yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ya, Yanes dan Yambres itu tukang sihirnya Fir'aun. Yanes dan Yambres itu anak-anaknya Bileam, ya, yang menjadi dukun atau tukang sihirnya Mesir, yang menentang Musa dengan tongkat menjadi ular dan sebagainya, tapi cuma mampu beberapa kali saja. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi di dalam akhir zaman, di dalam posisi kejahatan pun itu ada orang seperti Yanes dan Yambres, artinya bisa melakukan apa yang disebut sihir, sesuatu yang aneh, sesuatu yang ajaib, dan terlebih-lebih nanti pada saat Wahyu pasal 13 dan seterusnya digenapi, nabi palsu itu sangat dahsyat, antikristus sangat dahsyat, bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib, mujizat-mujizat, Bapak yang kasih Tuhan. Dan itu sekiranya mungkin, kata Tuhan Yesus, bisa menyeret orang pilihan. Sebab itu, saudara sebagai ratu miras imam, ya, siapapun kita, ya, kita belajar hidup di dalam alam roh, bukan cuma terpancang, ya, terpateri kepada mata jasmani kita. Kalau kita cuma terpateri kepada mata jasmani kita dan kita tidak melihat dunia luar, orang katakan seperti katak dalam tempurung, ya, yang dilihat ya yang dekat saja dan pikirnya aman-aman, ya, padahal dunia sudah sedang dipamungkas. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus tahu, ya, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu melaksanakan visi dan misinya Bapa itu di dalam darah daging, ya, di dalam darah daging itu kurang lebih 33 tahun, tetapi bekerja dalam salib dan alam roh itu 3 hari, ya, 3 hari. Kita baca 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 55 sampai 58. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut kala dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tolong dibaca ayat 1. Kebangkitan Kristus. Ya, jadi 1 Korintus 15 itu bicara tentang kebangkitan Kristus. Setelah dia mati 3 hari, ya, di dalam alam roh dia berperang dan dia menang, mengalahkan maut. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian kita baca Efesus pasal 4. Efesus pasal yang keempat ayat 9 sampai 10. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ya, jadi bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Bumi yang paling bawah itu katoteros atau inferior lokali, ya, bagian paling bawah dari Hades, ya, untuk mengalahkan pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dan roh-roh jadi udara, terutama yang berkuasa atas maut, yang mengakibatkan manusia berdosa dan harus binasa. Jadi ketika Tuhan Yesus itu berjuang, dimulai dari puncaknya dari salib, kemudian mati selama 3 hari,
Tuhan Yesus itu bekerja di dalam alam roh. Ya, dia turun ke bagian bumi yang paling bawah. Kemudian dia naik, ya, jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu, untuk menyempurnakan apa yang ditugaskan oleh Bapaknya. Sekalipun itu Tuhan Yesus Kristus, sekalipun itu Allah yang menjadi daging, Bapak yang kasih Tuhan, untuk suatu peperangan besar, ya, itu tidak bisa dilakukan di dalam tubuh, Bapak yang kasih Tuhan, tidak bisa dilakukan di dalam alam tubuh ini, ya, karena bagaimanapun tubuh itu lemah itu artinya Tuhan Yesus, ya, menangis, Tuhan Yesus susah ketika Lazarus mati, Bapak yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus lapar setelah puasa 40 hari, ya, sehingga iblis menawarkan batu supaya dijadikan roti. Nah, pekerjaan yang terberat peperangan itu dilakukan di dalam alam roh, ya, di dalam kematiannya yang 3 hari dia turun ke bagian bumi yang paling bawah, Hades yang paling bawah, Bapak yang kasih Tuhan, untuk mengalahkan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jadi udara, mengalahkan maut. Tadi 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58 tadi. Lalu sebab itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita mengandalkan darah daging kita, mengandalkan tubuh kita, Bapak yang kasih Tuhan, sedangkan murid-muridnya Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu dikatakan, apakah kamu tidak kuat sembahyang 1 jam saja? Ya, yang 1 jam itu tidak bisa melek full, ada ngantuknya sekian menit atau sekian detik, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, itu daging kita, ya, daging kita tuh seperti itu. Oleh sebab itu, kita harus berlatih hidup di dalam alam roh, seperti yang sudah dilatih ketika kita latihan hikmat marifat, sehingga ketika nanti kita dipimpin oleh malaikat sang surya dalam satu kegerakan besar akhir zaman, Bapak yang kasih Tuhan, mungkin kita kembali diletakkan di hutan-hutan, ya, tidak tahu hutan mana, Bapak yang kasih Tuhan, hutan-hutan di Jepang atau hutan-hutan di Amerika, Bapak yang kasih Tuhan, kita nampak seorang diri, Bapak yang kasih Tuhan, dengan jaket yang tebal mungkin 7 lapis, Bapak yang kasih Tuhan, karena waktu kita ke Bromo saja kan berlapis-lapis itu, ya, sudah berlapis-lapis, ya, paginya harus mandi dulu, kemudian sepertinya itu angin itu kayak ngerti dalannya, langsung masuk cus gitu, padahal sudah berlapis-lapis, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Dan apalagi nanti kalau kita di Jepang atau mungkin di manalah, ditaruh di hutan, kita sendirian, tetapi kita masuk di dalam alam roh untuk berperang, ya, peperangan akhir zaman. Oleh sebab itu, ya, apa yang saya katakan ini bukan tipu-tipu, Bunda Neka paling ngoceh kayak stres, ya, Bapak yang kasih Tuhan, ya, enggak, saya enggak stres, ya, saya memang ngoceh tapi enggak stres, ya. Coba perhatikan, buku makrifat saudara mulai dibuka, ya, buku makrifat saudara mulai dibuka, mulai sembahyang, ya, minta malaikat yang menjaga saudara itu hadir, menunjukkan diri. Kemudian kalau saudara sudah lupa, diingat-ingat kostumnya apa, nanti saya kasih tahu, ya, sesuai dengan kostumnya itu, Bapak yang kasih Tuhan. Demikian juga anak-anak remaja yang dulu belum pernah ditaruh di hutan. Saya sih pernah taruh di hutan. Belum pernah ditaruh di hutan. Reni pernah ditaruh di hutan. Lahirnya pas gempa apa? Pas gunung meletus, ya. Jogja Merapi itu meletus. Kita pas ke mana itu? Pas ke Papua. Ya toh. Makanya namanya Papua. Bapak yang kasih Tuhan, Eleora sudah pernah ditaruh di hutan. Yang sudah pernah ditaruh hutan satu-satu siapa? Runner? Ya. Bang Gerson sudah. Ivan Soja, oh dia masih di Nias, ya. Pak Agung sudah.
Ibu Sebuah, oh belum. Wah nanti taruh di hutan nanti yang paling pinggir, ya. Cedak tetek melek. Bapak yang ngasih Tuhan, ya. Nanti itu akan terjadi lagi. Karena apa? Kita akan masuk alam roh, kita akan masuk berperang. Bapak yang kasih Tuhan. Sebab itu hikmat marifat yang sudah dimiliki itu dibuka lagi. Kita baca 1 Kolose yang kedua. Suratan Kolose pasal yang kedua ayat 19, maksud saya ayat 6 sampai 15. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menahan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaan kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ya, dosa-dosa kita, hutang dosa itu, Bapak yang kasih Tuhan, itu mengancam, mendakwa kita. Nah, itu ditiadakan dengan cara apa? Dipakukan pada kayu salib. Jadi pada kayu salib itu surat hutang dosa kita itu banyak sekali. Sehingga salib itu menjadi berat bagi Tuhan. Ya, hutang dosa itu kuapeh dicantalke, dipakukan pada salib itu. Berapa miliar manusia, berapa triliun manusia yang berdosa. Ya, itu semuanya dipakukan pada kayu salib. Terus ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jadi udara itu dilucuti. Dilucuti artinya senjatanya diambil, dikalahkan. Ya, mereka itu dijadikan tontonan dalam kemenangannya atas mereka. Tuhan Yesus menang. Pada waktu Tuhan Yesus disalib, bahkan di alam kubur 3 hari, dia turun ke neraka, menghancurkan musuh, dan menang. Kita baca 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ayat 20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Ya, pada zamannya Nuh, ya, ada orang hidup sekian ratus ribu orang, tetapi yang selamat cuma 8. Ya, mereka itu masuk di neraka. Ya, ini yang disebutkan tentang pada zamannya Nuh, tapi tentunya itu kan semuanya ya yang di neraka. Tetapi di dalam roh, ya, jadi ketika Tuhan Yesus itu mati di dalam roh, bukan di dalam tubuh, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Penjara itu penjara ya neraka, penjara kebinasaan. Bapak yang kasih Tuhan,
dia memberitakan Injil, sehingga pada waktu Tuhan Yesus bangkit, ya, terjadi gempa bumi yang dahsyat, banyak kubur-kubur yang terbuka, dan orang-orang kudus berjalan-jalan di kota suci, ya, dan kemudian mereka itu lenyap. Lenyap itu artinya pergi ke rumah Bapa, ke surga. Kita baca 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Ya, Injil itu diberitakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang mati. Berarti kepada orang-orang yang di neraka, orang-orang yang di bawah bumi, yang tadi suratan Efesus pasal 4 ayat 9-10 mengatakan ia turun ke bagian bumi yang paling bawah, memberitakan Injil kepada orang-orang mati, memberitakan kemenangannya, memberitakan bahwa dosanya sudah dipakukan pada kayu salib. Barang siapa percaya, maka dipanen. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Ini saya tegaskan kembali, Tuhan Yesus Kristus, dia itu Allah, firman yang menjadi daging. Tetapi untuk suatu peperangan rohani yang begitu dahsyat melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dan roh-roh jadi udara, dia tidak berperang di dalam alam tubuh. Di dalam alam tubuh memang mengusir, ya, mengusir setan, baik yang dirasuk 7 roh jahat maupun yang 7, ya, 1 kemudian ditambah 7 menjadi 8, maupun yang legiun. Mereka mengatakan, kamu kan tidak akan mengusir aku karena belum saatnya. Berarti Bapak yang kasih Tuhan, segala sesuatu itu ada saatnya, ya. Akhirnya Bapak yang kasih Tuhan, setelah kita tahu, ya, bahwa Tuhan Yesus Kristus pun dia Allah menjadi manusia, tetapi dia melakukan peperangan itu di dalam alam roh, ya. Lalu sebab itu, ya, 7 gembala, 8 pemimpin manusia itu akan mencukur Asyur dan Nimrod. Itu juga bukan di dalam alam tubuh, ya, bukan di dalam alam tubuh. Kalau di dalam alam tubuh, wong matanya saja picek, matanya buta, telinganya budek, ya, mulutnya bisu. Artinya apa? Berhadapan dengan setan di depannya, ya, tidak lihat, tidak dengar, tidak ngerasake. Bapak yang kasih Tuhan, bagaimana mau berperang? Lah, sebab itu Tuhan Yesus saja dia bekerja dalam dimulai penderitaannya itu, ya, dalam proses salib, dan kemudian di dalam alam roh 3 hari dia mengalahkan musuh, menang, kemudian dia membawa tawanan-tawanan. Akhirnya Ratu Miras Imam yang sudah jelas-jelas mendapatkan tiket kesempatan untuk bertanding dipermanenkan. Kita memang belum permanen, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Tapi kita sudah mendapatkan tiket kesempatan untuk bertanding supaya dipermanenkan. Belum dipermanenkan saja sudah jatuh, Bapak yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak yang kasih Tuhan, pergumulan gembala ini diperhatikan, ya, diperhatikan, ya. Karena gembala saudara, ya, Romo Paulus Tribrata, malaikat sang surya itu ora terima dengan hasil yang sudah Tuhan tetapkan. Orang ngono kuwi, ya. Kuabeh kudu balik jadi Ratu Miras Imam. Ya. Saya akan berjuang sampai tetes darah penghabisan, ya. Kan sudah mati. Ya. Tetes darah penghabisan itu artinya apa? Ya berjuang sampai selesai. Bapak yang kasih Tuhan, sampai posisi dipulihkan. Ya, sebab itu Bapak yang kasih Tuhan, saudara yang di sini, ya, yang di Purwonegoro, yang di Bekasi, yang di Bogor, yang di Jakarta, yang di Surabaya, yang di Bali, yang di Kupang NTT, yang di Rote, yang di Papua, ya, yang di lain-lain tempat,
Pokoknya yang datang ke Melkos dan yang tidak datang, yang terkait atau disebut ratu miras imam, kita terus bergumul, ya sesuai dengan pergumulan gembala, ya supaya semuanya dipulihkan sebagai ratu miras imam. Kalau Ahasweros ya tidak bisa, sekali Wasti dicopot, ya diganti oleh Ester. Kalau Raja Daud tidak bisa, 10 gundik yang ditinggalkan kemudian dicabuli oleh anaknya yang namanya Absalom, ya sudah tidak dipakai, ya dipensiun. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya malaikat sang surya itu mukanya saja seperti matahari, ya berwajah matahari, itu artinya kasih. Bapak yang kasih Tuhan, maka sebagai malaikat sang surya, mari dibaca Wahyu 10. Ayat 1. Kitab terbuka, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Ya, jadi malaikat sang surya yang mukanya sama seperti matahari itu menuntut kepada sang maha matahari, yaitu Allah. Allah itu matahari, menuntut kepada sang matahari supaya posisi Ratu Miras Imam itu dipulihkan. Ya, kita akan berjuang, bergumul, ya bersama-sama sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Yang bisa ngebleng 10 hari, ya silahkan. Yang bisa 16 hari, silahkan. Yang bisa 7 hari, silahkan. Yang bisa 3 hari, silahkan. Yang bisa sehari, silahkan. Yang bisa beduk, ya silahkan. Pak Rusman sudah berapa hari? Kapan? Yang kemarin? Ya, 10. 10. Hebat ya. Break sebentar, terus dimulai lagi. Ya, nanti batuk kincelongnya semakin kincelong banget. Tapi semakin sehat. Musundang sampai berapa hari? Ya, sama. Break sebentar toh, dimulai lagi. Engkau awakmu kayak Lia, katanya lebih kurus dari Lia. Lebih kurus dari Lia nanti. Ya toh. Mbak Enak berapa? Nah, aku beduk wae. Nana beduk apa subuh? Ya. Pak Bek, ya pergumulannya diperhatikan, ya toh. Udah dilakukan di rumah masing-masing, kita saling mendoakan, ya toh. Dari semua cabang-cabang yang ikut di Melkos kemarin, ya menyertai malaikat sang surya sing ora trimo, ya itu kan padha karo berontak karo Gusti Allah. Pra orang ngono kuwi hasilnya kudu balik seperti semula. Artinya apa? Yang mukanya sama seperti matahari itu protes sama sang maha matahari, siapa? Allah Bapa. Harus dipulihkan. Aku meh kerja karo sapa? Medun. Aku medun meh kerja karo sapa? Apa kerja sama Sander? Kerja sama Adriel, sama Aaron yang sekarang tiap hari itu ya nonton PS di rumah saya, enggak apa-apa. Daripada sepi, ya toh. Mau kerja sama Gama. Gama tuh kalau di sekolahan katanya galak. Enggak ada temennya yang berani. Kalau ada teman di sekolah itu kan terkenal, ya toh, banyak yang dibully. Nah, tak bunuh kamu dari ini. Gurunya juga diancam gitu loh. Wah, itu orang nias tenan. Bapak yang ngasih Tuhan. Masa mau kerja sama Ivan Soja yang belum pernah ditaruh di hutan. Bang Kerson sih gendut, taruh di hutan
Kalau lari nanti paling hebat itu musuh buah yang belum pernah ditaruh di hutan. Ya, Bapak Ibu ngasih Tuhan. Jadi tim itu dituntut tetap utuh, ya, tetap utuh, ya. Ratu Miras Imam itu tetap utuh, sebab itu pergumulan belum selesai. Tadi para gembala yang sudah saya sebutkan tadi, dari Sabang sampai Merauke, ya, bergumul di tempat masing-masing. Karena kalau kita harus mengumpulkan berkatnya untuk saat sekarang, ya, kurang. Jadi pengantin perempuan mempelai anak domba itu dengan berjuang dengan segala pembayaran harga untuk mengalami peningkatan, menyeimbangkan tahbisan badan jiwa rohnya supaya sepadan dengan Tuhan Yesus Kristus. Efesus pasal 5, kita berdiri di hadapan Tuhan dalam kondisi yang sempurna seperti Wahyu 19 ayat yang ke-8, berpakaian yang lenan halus yang berkilau-kilauan. Lenan halus itu perbuatan-perbuatan baik. Ya, hari ini tanggal berapa, Pak? Tanggal 6 Februari tahun 2026 saya sudah dikasih tahu diperintahkan sama Tuan Adonai bahwa bulan Juli atau Agustus kita harus adakan acara di Melkos, ya. Juli atau Agustus kita belum tahu acara liburan sekolah, ya. Sebab itu menabung. Kemudian saya sudah kasih tahu, ya, tentunya nanti iurannya orang acek terus ngatus, ya. Harga-harga sudah menaik. Ya, Bapak masih Tuhan, nanti saya akan minta petunjuk, ya, dari atas, ya. Jangan sampai yang tinggi terlalu tinggi sehingga malah orang iso bayar, sing cendek terlalu cendek sehingga ditik keturahan, ya toh. Nah, yang penting kita mulai nabung, sekolah minggu mulai nabung, ya, untuk nanti ibu-ibu yang berkecimpung mengurusi anaknya sekolah itu nanti dilihat liburnya Juli tanggal berapa atau Agustus atau Juli. Kalau biasanya Juli itu sudah tahun ajaran baru, ya, mungkin akhir Juni atau awal Juli, tidak tahu, ya. Jadi kita adakan acara di Melkos, ya. Perintah Tuhan Adonai itu 2 hari berturut-turut demikian, ya. Sebab itu acaranya kita akan semakin meriah, namun sedapat mungkin dengan biaya yang semakin berpadan, ya, dengan biaya yang semakin berpadan, namun tentunya iurannya semakin ditingkatkan. Ya, ini masih bulan Februari, saudara mulai nabung, ya. Kalau ada tabungan sekolah minggu, mungkin perlu juga ada tabungan keluarga, ya, mulai ada tabungan keluarga supaya paling tidak nanti dari iuran wajib itu, ya, bisa secepatnya terkumpul sehingga panitia bekerjanya juga enak, ya. Saya berharap karaoke itu dilanggengkan, ya toh. Terserah saudara bergumul lagunya apa, tentunya jangan Jogja Istimewa terus atau yang lainnya. Kemudian nanti ada karaoke sekolah minggu, ya toh, ada karaoke sekolah minggu, mulai latihan, ya, terserah mereka mau nyanyi apapun boleh, ya. Kemudian seperti kemarin yang acara terakhir itu sepak bola ini dan biayanya kan tidak banyak, ya toh, sing bal-balan matanya dikasih pincuk itu, ya toh, ya. Bulan Juni Juli itu bukan hujan, ya, jadi bisa diatur sedemikian rupa, semakin ringkas, semakin sederhana, tetapi tentunya harga-harga sudah lebih mahal lagi. Baru Januari kemarin itu ayam, ya, yang kalau di GTA itu saya beli itu merek Hara, ya. Itu tadinya 20, tahu-tahu Januari sudah 26. Ya. Ya, jadi iuran wajibnya nanti ditingkatkan, mulai menabung, ya. Ini pengumuman pertama, nanti kita akan
saya akan sampaikan kepada DPMB, ya, kemudian kepada para panitia. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita akan pujikan satu pujian hierarki dan kita akan mempersembahkan korban. Kita akan memberikan persembahan, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kerajaan surga yang sungguh baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami hari ini Tuhan. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah setiap firman yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan dapat tertanam dalam hati kami. Tuhan, sebentar kami akan